5 ayat yang ke-17. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. 2 Korintus 5 ayat 17. Mari kita baca bersama, bersuara. 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Oke. Gimana gambar orang? Tidak pas. Ya, kalau kita di dalam Kristus, ya kan? Barang siapa di dalam Kristus, ya kan? Saya di dalam Kristus. Kasih namamu masing-masing. Kamu ini di dalamnya Kristus. Kamu adalah ciptaan baru. Ciptaan baru. Tahu kata ciptaan baru ini? Itu jenis yang baru. Kualitas ya. Tapi dia juga jenis yang baru. Makhluk yang baru. Ras yang baru. Kenapa? Karena yang lama sudah berlalu. Yang lama apa? Ini loh, aku yang lama. Sudah berlalu, sudah lewat, sudah nggak ada. Yang apa? Yang lama. Kenapa? Karena dulu kita ini di dalam siapa? Adam. Ya dong. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Dia adalah jenis baru. Dia adalah ras baru. Dia adalah makhluk yang baru. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Apa maksudnya? Coba kita lihat dulu ya. Sebentar. 1 Korintus 15 ayat 45. 1 Korintus 15 ayat 45. Coba baca bersama. 2, 3. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Oke. Jadi apa yang lama? Manusia pertama Adam. Tadinya kita itu di situ. Nah ya kan? Sekarang coba lihat kutipannya. Seperti ada tertulis, ya kan? Berarti dia ada kutipannya. Dari mana? Kejadian 2 ayat 7. Baca dulu. Kejadian 2 ayat 7. Kejadian 2 ayat 7. Yuk baca bersama 2, 3. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi itu Adam, manusia pertama, dia jadi makhluk yang hidup. Bagaimana caranya dia jadi makhluk yang hidup? Tuhan membentuk Adam dari tanah, dari debu, dari adonan, dari tanah liat. Itu caranya. Jadi pertama-tama Tuhan gimana? Diambil bahannya, ya kan? Debu, tanah liat, adonan.
Dari mana diambil tanahnya? Adonannya? Dari mana? Dari tanah dong, dari bumi dong. Dari sesuatu yang fisik, yang material, ya kan? Yang jasmani. Debu, meskipun mungkin lembut, tapi kalau banyak, satu karung debu, tetap ada dong, ya kan? Tanah liat, ada. Pokoknya itu fisik. Diambil dulu sama Tuhan, terus diapain? Dihembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikian manusia itu menjadi makhluk yang hidup. King James Version bilang begini, and man became a living soul. Dan manusia jadi jiwa yang hidup. Kata manusia itu, Adam itu, dengan kata tanah itu, debu itu, sama. Adam, Adamah. Jadi arti manusia itu apa? Yang diambil, yang dibentuk, yang diciptakan dari tanah. Gitu. Kok dia bisa jadi jiwa yang hidup? Karena tanah itu, fisik itu, dihembusi sama roh Tuhan. Kemudian jadilah dia jiwa yang hidup. Nah, saya sering gambar ini ya. Manusia punya apa? Harusnya roh, jiwa, dan tubuh. Jadi pertama dibentuk Tuhan apanya? Tubuhnya, ya kan? Dibentuk nih, udah jadi bentuknya. Jadi apa dong? Patung lah. Wong dibentuk dari tanah liat kok. Guci, gentong, satu jenis sama itu kan. Kendi, vas bunga, ya dong. Dibentuk dari tanah liat. Kapan dia jadi jiwa yang hidup, makhluk yang hidup? Waktu Tuhan mengembuskan rohnya, nafasnya. Begitu dihembusi, dia muncul yang di sini loh. Jiwa. Tanah liat, mati kan? Natural kan? Dihembusi roh yang supranatural, muncul apa? Jiwa. Kenapa begitu? Supaya manusia ini jadi makhluk yang punya kebebasan. Dia bisa memilih. Sekarang yang memilih apa? Dia mau memilih apa? Ikut roh atau ikut tubuh? Diberi pilihan kan? Diberi pilihan sama Tuhan. Tapi pertama-tama dia dari mana? Tanah. Tubuh dulu. Baru dihembusi roh. Coba pelan-pelan. Baru kemudian dia jadi living soul, kata King James. Jadi apa? Jiwa, makhluk yang hidup. Berarti tadinya sebelum dihembusi, nggak hidup dong. Ya dong. Kehidupan ini menciptakan di tengah ini namanya jiwa. Apa itu? Pikiran, perasaan, kehendak. Makanya kamu bisa mikir, kamu bisa sedih, bisa seneng, bisa kepengen, bisa bercita-cita. Karena sebenarnya ini hasil dari sesuatu yang mati dihembusi oleh roh. Berarti kalau tanpa roh, mati kan? Iya dong. Yang menyebabkan bisa mikir, bisa ini semua kenapa? Dihembusi roh yang natural, yang yang jasmani, bertemu dengan yang rohani, muncul yang jiwani. Aku ini loh, muncul. Karena roh berembus. Ya. Maka dia jadi jiwa yang hidup. Nah sekarang dia bisa memilih. Aku ini diberi pilihan sama Tuhan. Diberi pilihan apa? Kamu boleh makan semua, tapi jangan yang satu ini. Apa namanya? Pohon pengetahuan baik dan jahat. Pada waktu kamu memakannya, pastilah kamu mati. Tapi ada pohon yang lain, namanya pohon kehidupan. Gitu. Nah ini pilihan. Mau memilih yang mana? Makan untuk tubuh atau untuk roh? Makanya waktu Tuhan Yesus setelah puasa 40 hari. Apa yang pertama kali Satan bilang? Ubah dong, batu jadi roti. Supaya dia mau dipakai, diarahkan kemana? Tubuh. Apa jawaban Tuhan Yesus?
manusia hidup bukan dari roti saja. Ya roti perlu untuk tubuhmu. Tapi kalau kamu kenyangkan tubuhmu terus dan kamu tidak pernah kasih makan rohmu, itu tidak cukup. Ya. Dan ini cara hidup manusia, cara hidup. Kalau nanti baca sekarang. Matius 6 ya. Carilah dahulu kerajaan Allah. 30 mulai 32 coba baca. Sebentar. Ya, yuk ayat 32. Matius 6 ayat 32. 2, 3. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang... Ya, sampai situ dulu. Apa itu yang dicari bangsa-bangsa tidak mengenal Allah? Ayat 31 coba dibaca. Baca ayo, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Apa yang di apa? Makan, minum, pakai. Apa yang dimakan, minum, pakai? Buat di mana itu? Di tubuh. Ya dong? Semua itu dicari memang. Oleh siapa? Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi kalau kamu dalam hidupmu fokusnya adalah mencari makan, minum, pakai, hidup dari roti saja, ya kan? Pertanyaannya apakah kamu termasuk orang yang mengenal Allah atau belum? Itu loh. Karena semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ini yang dicari. Makanya Adam dulu jatuh di situ. Ada pohon kehidupan, dia milih pohon pengetahuan. Mati kan? Jadi sesuatu yang untuk tubuh. Tidak memberi makan rohnya. Nanti berulang terus dalam berbagai cara. Ya kan? Apa tadi? Manusia tidak hidup dari roti saja. Perlu nggak roti? Perlu. Tapi tidak saja. Tidak hanya roti. Bread alone. Itu roti yang terutama. Jadi orang hidup memikirkan bagaimana makan, minum, pakai. Ini yang dikejar. Sedangkan yang dikejar ini nanti kemana? Binasa. Ya kan? Tubuh ini kan binasa. Mengejar sesuatu yang sementara. Mengejar sesuatu yang akan binasa. Gitu. Padahal ayat 33 bilang apa? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Makanya manusia hidup bukan dari roti saja. Kenapa? Ini bukan yang pokok, bukan yang utama, bukan yang prioritas. Gitu loh. Kata saja ini loh. Ya, nasi pecel ya hidup, ya kan? Ubi hidup, sop kacang merah ya hidup, sate babi hidup. Bukan. Maksudnya roti ini kan makanan sehari-hari. Ya kan doa Bapa kami kan, berikan kami pada hari ini roti kami yang secukupnya. Sebenarnya itu. Cuman kalau orang Indonesia berdoa roti, saya aja kalau makan roti kadang lupa berdoa. Karena mikirnya nyemil, bukan makan. Ya kan? Gitu. Kalau makan lontong baru berdoa. Ya kan? Gitu. Begitu roti lupa. Padahal rotinya besar. Gitu. Makanya diganti terjemahan Indonesia, berikan makanan kami secukupnya. Gitu. Makan roti belum makan. Gitu. Kalau belum makan nasi masih bunyi terus. Maksudnya itu prioritasmu jangan yang fisik. Prioritasmu jangan yang materi. Prioritasmu jangan yang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kenapa? Karena ini tanpa roh Allah mati. Ya dong. Tanah liat itu, kamu cuma memikirkan bahan baku yang tanah liat tadi loh. Padahal begitu dihembusi roh, dia jadi jiwa yang hidup. Nah cuman begitu dia jadi jiwa yang hidup, dia ditarik. Punya pilihan, kamu mau ikut tubuh, mau ikut daging, atau mau ikut roh. Karena sekarang dia punya jiwa. Ya kan? Dia diberi kebebasan. Untuk apa? Ikutin tubuh atau ikutin roh. Tapi ternyata Adam mengikuti
Tubuh. Kenapa mengikuti tubuh? Baca sekarang. Kejadian pasal 2. Sebentar. Kejadian 3. Yuk, Kejadian 3 ayat 6. Baca bersama, 2, 3. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Kali ini kita tidak akan bahas detail salahnya siapa, gitu ya. Tapi yang jelas ada Adam di situ yang dengar perintah Tuhan. Tapi apa dasar untuk manusia, Hawa, ya kan, mengambil keputusan? Perempuan itu melihat. Garis bawahi kata melihat. Lagi pula pohon itu menarik hati. Garis bawahi. Ya. Melihat dan menarik hati. Itu. Coba sekarang Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Mundur sedikit, Kejadian 2, 16 dan 17. Baca bersama, 2, 3. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau. Ya. Jadi Tuhan memberi apa? Perintah. Apa perintah itu? Firman. Tuhan memberi perintah. Waktu diberi perintah, jangan lihat. Jangan pakai pertimbangan sendiri. Lihat, menarik hati. Sebentar, nanti kamu akan paham. Ya, perhatikan. Tuhan itu memberi perintah. Bukan menyuruh Adam untuk mempertimbangkan. Ya kan? Adam, coba kamu ini kan, coba kamu lihat, kamu bandingkan, menurutmu baik yang mana Adam? Makan buah ini atau buah itu? Tidak ada. Tuhan memberi apa? Perintah. Apa perintahnya? Semua boleh dimakan, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat jangan kau makan. Kalau diberi perintah, apa yang harus dilakukan? Taat. As simple as that. Dan perintahnya cuma satu. Dan ternyata dilanggar. Coba kalau dia mengikuti perintah pertama, semua pohon boleh kau makan. Buahnya. Jangan pohonnya, kamu bukan rayap, ya kan? Gitu. Semua pohon boleh kau makan, buahnya. Itu kata buahnya penting. Gitu. Kecuali pohon sagu, ya kan, dimakan batangnya, ya kan, itu. Iya dong, kamu diberi perintah untuk makan buah. Kalau dia makan semua dicicipin itu, jadiin satu jadi rujak, termasuk nggak pohon pengetahuan, pohon kehidupan? Masuk dong harusnya. Iya dong, kecuali loh ya. Nah malah kecualinya yang dimakan, yang lain enggak. Tidak mengikuti perintah. Kenapa? Memakai dasar melihat dan menarik hati. Ngambil pertimbangan sendiri. Kenapa ngambil pertimbangan sendiri? Karena tidak percaya kepada perintah Tuhan. Ya. Kenapa? Karena nggak percaya. Ini prinsip hidup. Nanti saya akan balik ke tadi. Ciptaan baru. Ya. Coba sekarang ke sini. Matius 14. Ayat
20. Ayat 24 dulu. Yuk. Matius 14, 24 dan seterusnya kita baca bersama. 2, 3. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus pada mereka berjalan. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata pada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Sampai di situ dulu. Ya. Jadi ini ada keadaan. Apa keadaannya? Murid-murid di dalam perahu, angin, sakal, badai, ya kan? Sampai mengombang-ambingkan perahu. Kira-kira jam 3 malam. Dan di tengah badai, di tengah gelombang, Tuhan Yesus datang. Tapi mereka malah takut. Dikira hantu. Dan Tuhan bilang, "Tenang, aku ini, jangan takut." Petrus luar biasa. "Tuhan, apabila Engkau itu," perhatikan, "suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ini prinsipnya. Mereka sedang lihat gelombang, ya kan? Dan Tuhan Yesus datang. Waktu ada gelombang, waktu ada badai dan ada Tuhan Yesus, kamu lihat kepada siapa? Malah takut. Tuhan pun dikira hantu, ya kan? Lalu Petrus berseru, itu respon yang tepat. Waktu kamu menghadapi gelombang, menghadapi kesulitan, menghadapi badai, di tengah ketakutan, berseru. Jangan mengandalkan penglihatan. Karena bisa salah. Lihat Tuhan Yesus saja yang udah bergaul sama dia pagi siang malam dikira hantu kok. Karena belum ngerti kuasanya Tuhan Yesus. Ternyata bisa jalan di atas air. Ini baru lagi nih, fitur baru Tuhan Yesus. Belum pernah dikeluarkan sebelumnya, ya kan? Gitu. Jadi apa? Berseru. Dan waktu kamu berseru, apa yang kamu harapkan? Jawaban dari Tuhan. Apa jawaban dari Tuhan? Firman. Waktu Tuhan berkata apa? Datanglah. Maka Petrus taat. Sebenarnya itu, ya kan? Dia mengikuti perintah Tuhan itu. Petrus itu bukan berani, "Oh itu Tuhan Yesus, dia bisa jalan, aku juga bisa jalan." Masuk, kecemplung dia. Gitu loh. Dia minta apa dulu? Dia berseru dan Tuhan berkata, "Datanglah." Maka Petrus berjalan di atas perkataan Tuhan. Apa yang membuat dia bisa berjalan? Karena Tuhan bilang, "Datanglah." Kalau Tuhan bilang, "Tinggallah," jangan masuk, langsung kamu tenggelam. Dia berseru dulu dan Tuhan berbicara. Petrus tidak hanya berjalan di atas air, dia berjalan di atas firman, atas perkataan Tuhan. Itu loh. Kalau Tuhan ngomong, ya kan? Lompat Petrus, lompat kalau Tuhan ngomong. Bukan karena kita berani, nekat, bukan. Itu beda dengan iman. Iman itu Tuhan ngomong, kamu percaya. Terus kamu bertindak berdasarkan apa yang kamu percaya. Kalau dia belum ngomong, berseru supaya dia ngomong. Gitu loh. Karena melihat aja meleset. Gitu, ya kan? Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Berarti Petrus jalan nggak di atas air? Jalan. Itu. Tetapi ketika apa? Dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Oke. Nih ya. Ini bahasa Indonesia kan gini ya. Tetapi ketika dirasanya, ya kan? Itu bahasa Yunani-nya. Tetapi ketika dilihatnya, dilihat sesuatu yang secara fisik mempengaruhi apa yang ada di dalam jiwanya. Gitu loh. Makanya dia jadi takut. Angin kok dilihat? Iya. Karena dia, kenapa? Nanti saya tunjukkan.
Maka takutlah ia dan mulai tenggelam. Saya ngomong minggu lalu. Nih, coba. Nih, kalau Kak Eca suruh tepi kolam renang. Eca, jalan di atas air. Dia akan langsung tenggelam atau mulai tenggelam? Ada nggak? Gini, mulai tenggelam kamu bisa bayangin nggak sih? Ya kan, ini batasnya gini. Nih, dia turunnya tuh pelan-pelan, mulai tenggelam. Mata kakinya dulu turun. Kamu kalau nyemplung ke kolam yang 3 meter, mulai tenggelam atau langsung tenggelam? Langsung. Lah kok dia bisa mulai tenggelam? Kemungkinannya, ya kan? Ya nggak tahu. Berat jenisnya berarti berubah dong. Waktu dia tadi berjalan di atas air ngikutin Tuhan itu. Takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Teriak lagi kan? Jadi kalau ngadepin masalah, jangan melanjutkan dengan melihat. Kenapa kok dia mulai tenggelam? Karena dia melihat. Tiupan angin. Terus dia berseru lagi. Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya. Memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya. Hai orang yang kecil imannya. Itu. Mengapa engkau bimbang? Nah ini. Tahu kata bimbang? Bimbang itu satu, meniru. Meniru orang lain yang hidupnya dengan cara melihat kenyataan. Begitu dia niru cara hidup orang lain, tenggelam. Karena cara hidup orang percaya itu dengar, percaya, bertindak. Orang dunia hidup berdasarkan apa? Melihat. Melihat kebutuhan, melihat keadaan, melihat kenyataan. Makanya yang dicari makan, minum, pakai. Ya buktinya memang kita manusia. Kita nggak makan, kita mati. Itu gitu semua. Iya. Makanya Tuhan bilang ayat ini. Nanti yang dikutip sama Tuhan Yesus waktu dicobai. Itu dari Ulangan. Ya kan? Tuhan di padang gurun bisa nggak ngasih oven, ngasih itu semua? Bisa. Tapi dia bikin mana? Apa itu? Nggak tahu. Belum pernah tahu sebelumnya. Embun, warnanya putih seperti ketumbar, rasanya manis seperti madu, ya kan? Terus kalau dimakan dia jadi kayak dipanggang nanti jadi kayak kue. Apa itu? Nggak tahu, gitu loh. Tapi Tuhan bisa datangkan sesuatu yang mereka tidak tahu. Kalau dia berbicara, berfirman, datang, gitu loh. Ya, ini. Tapi ketika dia meniru cara hidup yang lain, bimbang itu menduplikat, meniru, ikut dengan orang yang hidup merasa melihat mengambil keputusan berdasarkan yang kelihatan. Kamu akan mulai tenggelam. Yang kedua, bimbang itu apa? Punya posisi ganda. Pergi ke dua arah berbeda. Mondar-mandir di antara dua posisi. Ragu-ragu di persimpangan. Ragu-ragu di antara dua pandangan atau prinsip. Jadi hatinya percaya, matanya melihat. Bubar. Karena mata ini lihat apa? Kenyataan. Jadi prinsip hidup orang percaya, orang benar karena iman. Dan iman timbul dari pendengaran. Bukan dari kenyataan. Bukan dari penglihatan. Bukan dari keadaan. Jadi kalau kamu mau hidup sebagai orang beriman, pilih mau cara hidup seperti apa. Karena kalau kamu bolak-balik di antara itu, Yakobus bilang apa? Orang yang bimbang tidak akan mendapat apa-apa. Karena dia bolak-balik terus. Dengar firman, hari Minggu percaya. Besok lihat kenyataan, goyah lagi. Tenggelam. Itu loh. Posisi ganda antara apa? Iman dengan keadaan. Antara yang didengar dengan yang dilihat. Antara kebenaran dengan kenyataan. Terus. Lu kan dia minta berseru kepada Tuhan. Kalau itu engkau Tuhan, perintahkan. Ya kan? Tuhan Yesus bilang apa? Datang. Waktu tenggelam, apa yang dilakukan? Berseru. Sudah benar ini. Petrus berseru. Gitu. Dan Tuhan menjawab. Jawaban Tuhan itu dasar untuk kita bertindak. Waktu Tuhan bilang datanglah. Yaudah. Ya dunia akan bilang goblok. Ngapain? Coba kalau dia mempertimbangkan. Rapat dulu. Teman-teman, gimana menurutmu? Ini badai loh. Aku masuk enggak dengan gitu-gitu?
Voting ya kan. Oke, ada 2 yang berani aja Petrus, ngapain tenggelam juga kamu nelayan bisa berenang kok gitu. Yang lain tapi nanti kalau kamu ternyata kena badai mati, ternyata gimana Petrus? Iya ya, gimana? Nggak pernah dia berjalan di atas air. Itu. Tapi ini bukan nekat loh. Ya. Ini bukan apa bahasa Jawanya itu? Kewanen. Terlalu berani. Bukan. Tapi ini dengar firman dan dia percaya dan dia melangkah berdasarkan firman. Itu cara hidup orang percaya. Gitu loh. 2 Korintus 5 ayat 7. Garis bawahi nanti ayat ini. Baca dengan keras. 2 Korintus 5 ayat 7. Yuk. 2, 3. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Bagaimana kamu bisa percaya? Karena kamu dengar apa yang Tuhan katakan. Dan kamu lakukan apa yang Tuhan katakan. Itu kan. Kenapa kok kamu lakukan? Ya karena kamu percaya. Kalau kamu tidak percaya, enggak kamu lakukan dong. Kalau Petrus tidak percaya dengan omongan Tuhan, dia keluar dari perahu dan melangkah enggak? Enggak. Kenapa kok dia tenggelam? Karena setelah dia percaya, dia mulai melihat. Dan orang benar hidupnya karena bukan percaya plus melihat. Begitu ditambah melihat, tenggelam. Gitu loh. Tapi semua orang, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah akan memberitahu kepadamu. Kamu harus melihat dong. Kamu harus menimbang dong. Kamu harus berhikmat dong. Gitu. Hikmat siapa? Hikmat manusia atau hikmatnya Tuhan? Gitu loh. Gitu loh. Ya kan? Kalau kamu menimbang-nimbang, kamu tidak akan melangkah. Gitu. Tapi ini bukan nekat. Ya kan? Kalau orang tua banyak pertimbangan, orang muda nekat. Ngawur. Tuhan nggak ngomong berani. Gitu. Ya siapa yang nyuruh? Gitu. Contoh. Orang Israel disuruh menyerang masuk ke Kanaan. Nggak mau kan? Terus apa yang terjadi? Tuhan murka. Dan setelah itu mereka bilang apa? Oh kalau gitu kita maju berperang. Ya jangan kata Musa. Kok gitu? Maju nekat tanpa disuruh. Apa yang terjadi? Kalah. Dipukul habis. Gitu loh. Tadi disuruh enggak mau. Sekarang tidak disuruh berangkat sendiri. Sama salahnya. Gitu loh. Karena apapun itu tidak dihitung sama Tuhan. Gitu loh. Saya sampaikan minggu lalu. Ya kan? Apa? Karena iman. Maka Abraham suruh keluar dari kampung halamannya. Pergi ke tempat yang dia tidak tahu. Dia nurut. Karena apa? Tuhan nyuruh. Gitu loh. Nuh bikin bahtera, ya kan? Meskipun semua keadaan baik-baik saja, semua sepertinya tidak ada tanda-tanda mau banjir, tidak tenggelam, tidak terbenam dan itu semua, tapi dia membuat. Kenapa? Karena Tuhan menyuruh. Dia bukan membuat karena wah perkiraan cuaca menunjukkan bahwa ini nanti akan banjir, hujan terus lebat 100 berapa puluh hari dan ini semua. Bukan. Dasarnya dia karena dia dengar Tuhan bicara dan dia bertindak dengan itu. Waktu dia bertindak, apa yang dilihat, apa yang dikatakan orang-orang yang hidup dengan melihat, ya pasti mengolok-olok. Pasti. Gitu loh. Itu yang nanti namanya ujian iman dan semuanya. Nanti lain kali. Ya kan? Tapi ini dulu, cara hidupnya adalah hidup karena percaya. Bagaimana kamu percaya? Karena kamu mendengar. Itu jelas. Iman timbul dari pendengaran. Percaya itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Rema Kristus. Firman yang diembusi roh yang berbicara di hatimu. Itu yang akan menciptakan iman. Itu loh. Ya. Ulangi pelan-pelan. Jadi ini cara hidup ciptaan yang baru. Karena ciptaan yang lama sebenarnya sudah berlalu. Dulu waktu kamu belum di dalam Kristus, cara hidupmu memang kayak gini. Kan kamu bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ya wajar dong. Prioritasmu adalah, wah harus kerja apa supaya bisa makan. Harus ini supaya bisa ini. Itu loh. Itu. Tapi kalau kamu ikut Tuhan, ini bukan malas loh ya.
Waduh, nggak usah kerja aja, burung di udara aja dipelihara, ya kan? Itu bunga di padang dihiasi, ngapain aku kerja? Kayak orang kurang beriman aja. Oh, lain itu. Itu kamu membenarkan kemalasanmu, gitu loh. Ini di dalam ini loh, di hati ini loh. Percaya. Gitu. Saya kemarin dapat dengerin bagus banget. Ini kalau orang di Amerika itu kan hidup dengan, ya tidak semuanya, tapi ada namanya sistem jaminan sosial gitu ya. Jadi kalau penghasilanmu itu kecil atau kamu nggak kerja, kamu nganggur, kamu nanti diberi rumah sosial, rumah yang bisa kamu diami sementara kamu nganggur itu dengan biaya sewa sangat murah. Kamu diberi tunjangan oleh pemerintah selama kamu nganggur itu. Jadi banyak orang karena takut kalau dia kerja itu penghasilannya ngepas, lebih baik hidup dengan tunjangan pemerintah. Nah, ini konteks Amerika ya. Terus hamba Tuhan ini ngomong gini, orang itu tidak berani melangkah dan melakukan pekerjaan meskipun hasilnya kecil. Tapi dia akan diberkati oleh Tuhan. Dia memilih dia jadi pengangguran, tapi dapat jaminan. Itu salah. Itu. Jadi dasarnya harus iman. Kalau Tuhan bilang diam, diam. Kalau Tuhan bilang melangkah, melangkah. Kamu sibuk-sibuk sendiri tidak disuruh Tuhan, juga tidak ada gunanya. Kamu diam tidak disuruh Tuhan, juga salah. Gitu loh. Jadi yang benar apa? Disuruh Tuhan. Bagaimana kamu bisa dapat perintah Tuhan? Berseru, minta, tanya, cari, ya kan? Cari dulu kerajaan Allah. Cari, ingini Tuhan. Bicara Tuhan. Kalau engkau tidak bicara, aku tidak tahu, aku tidak bisa. Aku kehilangan tujuan. Harus engkau bicara Tuhan. Bicara. Jangan nunggu badai, jangan nunggu gelombang, jangan nunggu tenggelam. Berseru sekarang. Masalahnya banyak orang berserunya ketika badai. Ketika kesulitan datang baru berseru. Waktu Tuhan bicara, hantu. Ya dong. Kamu gak pernah kenal, tiba-tiba dia bicara, emang kamu mau dengar? Kok dia tidak bicara, saya audible? Hah? Kamu tengking, nanti audible. Setan, pergi. Iya dong. Loh, itu bukan masalah cara berbicaranya. Dia Tuhan, terserah dia mau bicara apa. Tapi kamu nurut gak waktu dia bicara? Itu aja. Loh, kamu diomongin, dia dengar, bicara di telingamu, terdengar audible, dan kamu tidak nurut, itu dianggap pemberontakan. Kalau kamu tiba-tiba nonton ini aja. Saya ingat satu hamba Tuhan, bagus banget kesaksiannya. Nonton iklan TVRI zaman dulu. Waktu TV-nya udah mau selesai itu loh. Ibu-ibu sederhana, gitu ditanya sama anaknya, Mama, kenapa Mama tidak mau ikut sama aku pindah tinggal di Eropa, di Belanda, kenapa pilih tinggal di sini? Oh iya, ini kampung halaman kita, aku cinta, ini tanah air kita dengan itu semua. Di situ tengah malam dia meneteskan air mata. Karena Tuhan berbicara, cintai tempat di mana aku mengutusmu pergi. Iklan TVRI aja bisa dipakai Tuhan. Kalau hatinya terbuka, Tuhan bicara kepadaku, apapun dia bisa bicara, gitu loh. Tapi kalau hatimu keras, mau diomongin pakai suara yang jelas, pakai pengeras suara juga kamu bilang, suara apa sih ini, ganggu banget sih, dari tadi nggak ini terus, kok ngomong terus dia, gitu. Apa jangan-jangan pergi ke dokter THT, jangan-jangan ini telingaku terganggu, gitu-gitu terus. Waduh, tengah malam kok bangun-bangun terus, ini kenapa ya? Waduh, nggak ini. Padahal Tuhan membangunkan untuk berdoa. Nah, itu kalau orang kenal, kalau nggak kenal nih, malah minum obat tidur, malah ini semua itu. Lu salah, itu loh, kenal Tuhan, ya kan? Kalau kamu kenal, karena dia akan bicara, hidup kita hidup karena percaya, bukan karena melihat. For we walk by faith, not by sight. Hidup kita hidup karena iman, bukan karena melihat. Jadi sejak awal begitu dia geser, lihat, pakai pertimbangan sendiri, salah keputusannya. Ya. Tuhan tidak bilang, coba kamu lihat, buahnya ini tuh loh, ada nggak terlalu bagus loh, rasanya sebenarnya juga nggak itu. Coba kamu bandingin buah-buah yang lain, udahlah, nggak usah kepengen. Enggak. Tuhan memberi apa? Perintah. Jelas. Untuk apa? Ditaati. Kenapa kok gagal? Karena perintah yang ada tidak dilakukan. Tuhan Yesus bilang apa? Kamu seperti membangun rumah di atas pasir. Semua kelihatannya mudah, semua kelihatannya bagus, tapi begitu apa? Angin, hujan, badai datang, robohlah. Itu. Jadi coba kalau Adam melakukan perintah pertama,
makan semua buahnya kecuali yang itu. Udah hidup dia. Termasuk pohon kehidupan dirujak kok. Ya. Coba beli ke situ, Pak, rujak buah kehidupan ada nggak? Titip sama Eca yang kemarin ya kan, pepaya, mangga, kedondong apa semua. Beli buah-buah yang impor nggak ada. Udah nggak ada sekarang. Ada, nantilah lain kali. Ada, kamu belum tahu. Ada. Ya, oke. Sekarang gini, 1 Korintus 15. Ayat 45. Yuk, baca bersama 2-3. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Ayat 46. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi baru kemudian datang. 47, manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah. Dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang 50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan padamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang... Oke. Jadi yang pertama datang adalah yang alamiah. Betul. Adam, ya kan? Tanah diimbusi roh, baru dia jadi jiwa. Tapi dia meleset. Tapi tadi 2 Korintus 5:17 apa? Barang siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Ras baru, jenis baru, makhluk baru. Hidupnya bukan yang pertama-tama yang alamiah sekalipun masih punya tubuh. Karena kita menunggu pembebasan tubuh ini. Ya kan? Jadi sekarang hidupnya gimana? Yang mula-mula datang 46 bukan yang rohaniah. Dulu pertama bukan alamiah. Makanya kalau hidupnya mencari makan minum pakai ya wajar. Itu ras Adam. Kamu ini ras Kristus. Gitu loh. Lah kok masih mencari ini? Itu. Terus kamu bandingin orang lain juga cari itu. Nah iya, orang lain di dalam Adam. Kamu di dalam Adam sudah berlalu. Sudah dibikin jadi ciptaan baru. Siapa Kristus? Adam terakhir. Ya kan? Firman Tuhan bilang itu. Ayat 47. Manusia pertama, Adam pertama dari debu tanah dan bersifat. Manusia kedua, Adam kedua dari siapa itu? Kristus. Kalau kamu cuma hidup dari yang alamiah, dari yang jasmani, mengejar yang jasmani, itu sebabnya Tuhan Yesus waktu dicoba itu, dia tidak kepengen. Karena dia dari surga. Dia bilang, aku bikin pabrik roti bisa. Aku bikin embun jadi kue, jadi mana bisa. Gitu loh. Kalau kamu kalah dengan itu, berarti kamu ingat masih hidup di sini. Nah ini gimana? Percaya firman. Firman bilang apa? Sudah berlalu. Sudah berlalu. Berarti udah. Kapan berlalunya? Di atas kayu salib. Bersama Tuhan Yesus sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Tapi nggak kelihatan. Nggak merasa. Firman ini loh. Kayak tadi loh, kamu mau lagi hidup berdasarkan melihat, merasa, pertimbangan hati. Bukan. Firman bilang yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dan kamu ada di dalam Kristus. Percaya. Percaya kata firman ini loh. Ya kan? Terus cara hidupnya gimana? Kalau dulu hidupnya di sini, dan dia mulai dari tanah, dari itu semua. Kebutuhan apa? Karena yang datang mula-mula adalah yang jasmani. Wajar dong kalau dia cari yang jasmani. Wong memang bahan bakunya dari yang jasmani. Gitu loh. Nah kita ini ciptaan baru, bahan bakunya dari surga. Kok cari yang jasmani?
ya tidak akan puas, tidak akan kenyang, ya kan? Karena kamu butuh makanan yang surgawi, yang rohani, gitu. Memang kalau ini punya dengar khotbah aja bisa kenyang. Bisa. Kalau jadi rema. Loh, Tuhan bilang gitu. Percaya aja. Oke Tuhan, percaya. Keluar dari situ udah ada nasi sama ayam goreng, ya kan? Wow, luar biasa. Sudah belum sayang? Udah. Oh, jadi rema. Rema, selesai kebaktian, kenyang. Tapi kalau cuma logos, nggak ngimani sendiri. Gitu. Loh, ada ceritanya. Tadi ada orang bilang ini ternyata tiap sama Mami titip berkat katanya untuk anak-anak. Terus Mami bilang, tadi aku titip berkat katanya buat anak-anak. Gitu. Oh iya, ya udahlah. Coba telepon situ cari itu. Masih. Semoga tidak meleset karena tadi dihitung jumlah sandalnya di luar gitu ya. Gitu. Kalau tadi ada yang datang di sini jenis-jenis pertapa yang tidak pakai sandal, kamu tidak dihitung. Datang ke sini yang model-model Yohanes Pembaptis melepaskan kasutnya, kamu tidak termasuk hitungan orang-orang yang mendapat nasi dan ayam goreng. Selesai ini ya. Holy ground ya kan. Kasutnya yang masih di luar dihitung gitu. Mula-mula datang bukan yang gini loh, kita bukan nggak percaya, kita bukan nggak makan, nggak itu ada orang ngeroh, bukan. Maksudnya gini loh, sumbermu sekarang bukan yang kelihatan, gitu loh, ya dong. Ini apa? Kalau gambarannya, ini kolam, bukan mata air. Kalau kamu mengandalkan kolam bisa kering nggak? Bisa dong. Tapi kalau mata air, kamu bisa bikin kolam renang, kolam pancing, kolam ikan, pabrik air minum, ya kan dimuncul tuh loh. Kenapa kok ada banyak tempat di sekitar situ hidup? Karena ada mata air. Coba kalau dia cuma punya kolam satu, begitu dikuras, habis. Ada yang kencing di situ 2 kali, pesing, ya kan? Gitu. Kenapa kok kalian semua berenang di situ, kencing pasti kan di dalam kan? Gitu. Mengaku, nggak usah angkat tangan, gitu. Ya kan? Gitu. Buat pemberesan pribadi dengan Tuhan. Ya. Tapi kenapa airnya tetap bening? Karena dia mengalir terus, ya kan? Coba kalau itu kolam yang bak kamar mandi, ya kan? Jangan, ya kan? Kalau dikasih itu malah dapat ide nanti. Bukan, ya. Yang mula-mula datang bukan yang rohania, tapi yang alamiah, betul. Jadi kalau kamu cuma di dalam Adam, bukan ciptaan baru dalam Kristus, dan kemudian hidupmu itu mengejar makan, minum, pakai roti saja, prioritasmu itu roti yang fisik, yang materi, yang jasmani, betul. Kamu tidak salah. Ya dong. Loh, kamu tidak punya firman, kamu tidak punya iman. Terus kalau kamu nggak hidup dari ini, kamu hidup dari apa? Ya betul dong. Orang lain ngomongnya apa? Kerja keras, banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Siapa yang nyuruh? Gitu loh. Iya dong. Kapan itu mulai terjadi? Waktu Adam jatuh dalam dosa. Kutuk mulai muncul. Kamu akan dengan kerja keras, dengan peluh, dengan itu semua tumbuh seonak duri, dengan itu semua, dengan kesulitan kamu akan makan, kamu akan itu semua. Dan sudah dibayar oleh Tuhan Yesus. Kita kerja nggak? Kerja. Tapi kerjanya, kalau dulu orang dunia itu kerja untuk mencari ini. Bukan. Kamu kalau bekerja itu karena sudah disediakan. Amin. Kamu tidak mencari, kamu mengambil yang sudah disediakan. Nah, cara ngambilnya terserah Tuhan. Kalau Tuhan bilang setiap pagi bangun, ambil di situ secukupnya untuk hari itu, ambil dalam ketaatan, serakah busuk, ya kan? Mana kan begitu kan? Tapi kenapa kok bisa hari ke-6 disuruh ngambil double porsi dan tidak busuk? Ya kan? Bisa untuk makan waktu Sabat. Kalau itu hanya natural, busuk dong. Masa dia tidak busuknya 6 hari sekali? Coba. Roti, ya kan? Expired hari ini, besok udah berjamur. Tapi hari ke-6 dia bisa berjamurnya 2 hari. Enggak ada dong. Semua kalau ada hukumnya kan. Ini kalau tahan 3 hari ya tahan 3 hari. Tahan 2 hari, tahan 2 hari. Ini tahan 1 hari, tahan 1 hari. Kalau mau coba gedok tuh. Di Magelang yang tanpa pengawet. Sore udah basi.
Tapi kalau dia geduknya Sabat terus kemudian 2 hari tidak basi, itu asing. Wah, kita bawa keluar kota, besoknya basi. Gitu, misalnya gitu, ya kan? Ini kenapa tidak berulat di hari Sabat? Ya karena Tuhan memberi perintah. Kalau Tuhan mau ngasih perintah 6 hari tidak berulat, ya bisa. Tapi dia tidak ngomong. Dia ngomongnya apa? Kumpulkan setiap hari, nurut aja. Dan masih ada yang ngeyel di situ kan? Masih ada yang, coba kita ambil lebih banyak itu semua. Nanti malas lah daripada besok nyari lagi sekalian aja masuk. Nggak ada kulkas, ya kan? Jadi apa dasarnya? Nurut firman. Punya itu. Gitu. Itu cara hidupnya. Nah kalau mereka hidup dengan ini, ya wajar. Cuman lahir dari Adam, cuman keturunan Adam, cuman ras Adam. Kita ini ras Kristus. Gitu loh. Kristus dari mana? Dari surga. Dia datang yang apa? Rohaniah. Makhluk Adam kedua dari surga. Makhluk alamiah sama dengan dia yang dari debu tanah. Makanya nyarinya itu. Makhluk surgawi sama dengan dia yang dari surga. Nyarinya apa? Firman. Kehendak Tuhan. Makanya waktu Tuhan Yesus ngomong sama perempuan Samaria di tepi sumur itu, kan tadinya lapar tuh. Ya dong. Duduk nunggu murid-muridnya, belum ada GoFood ya kan, gitu. Shopee Food juga belum ada, semua carilah mereka ke warung-warung terdekat ya kan, gitu. Lah setelah datang kok malah bingung. Kok Tuhan Yesus seger? Tadi lapar. Kenapa? Jangan-jangan ada yang udah ngasih catering sama dia. Itu kan kata murid-muridnya, ada yang udah nganter makanan. Bukan. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Jadi begitu dia melakukan kehendak Bapa, seger. Gitu. Tapi dia nggak bilang makanan murid-muridnya nggak dimakan, nggak kan? Tapi sumber kekuatannya itu bukan yang ini. Gitu loh. Kenapa? Ya dia bisa ciptakan. Di tangannya itu 5 roti, 2 ikan, bisa untuk 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Gitu. Dia punya sumbernya. Amin. Ya kan? Kalau dari sini, ini bukan sumbernya, ini cuma hasilnya. Kejar yang sumbernya, ingini yang sumbernya. Amin. Carilah dahulu kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Allah jadi raja. Dia memerintah. Dan perkataan yang keluar dari mulut raja pasti terjadi. Amin. Dan tidak bisa dibatalkan loh. Ya, coba lihat zaman Ahasiweros itu. Apa yang terjadi? Waktu perintah sudah dikeluarkan untuk membunuh semua orang Yahudi. Mereka diberi hak untuk membasmi orang Yahudi. Tidak bisa dibatalkan. Bisanya diberi perintah baru bahwa orang Yahudi sekarang berhak mempertahankan dirinya. Masuk ke sini nggak ya? Masuk sedikit ya. Makanya firman Tuhan bilang begini. Aku datang tidak untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk mengenapinya. Ya kan? Sebelum langit bumi berlalu, 1 titik pun tidak akan ditiadakan. Ya. Hukum Taurat apa? Menuntut hidupmu. Ya kan? Memang tidak ditiadakan. Tidak ditiadakan. Tapi diberi hukum yang baru. Apa itu? Hukum roh kehidupan. Yakobus ngomongnya apa? Ada hukum yang sempurna yang memerdekakan. Coba cariin dulu ayatnya. Hukum yang sempurna. Karena itu kamu meneliti hukum yang sempurna. Coba di mana? Yakobus berapa? Yakobus 1 ayat 25. Oke, yuk baca bersama. Yakobus 1 ayat 25, 23. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia. Oke. Jadi apa itu hukum yang sempurna? Roma 8 ayat 1. Ayat 2. Ya. Ayat 2. Yuk. Ayat 1 dulu.
Ayat 1 dan 2. 2, 3. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa. Itu ya, sebenarnya bukan roh yang memberi hidup. Hukum roh kehidupan telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Karena dosa dan maut itu sudah jadi hukum. Apa yang saya sering bilang, kalau hukum itu, ya kamu percaya tidak percaya pasti terjadi, ya kan? Kalau spidol ini saya lepaskan, wah nggak percaya, ya dia tidak akan mengapung di udara, karena hukumnya dia akan jatuh, itu loh. Jadi di dalam daging kita ada namanya hukum dosa dan hukum maut. Makanya Paulus nanti ngomong di Roma 7, aku ini kepingin melakukan yang baik, tapi nggak bisa. Semakin kamu berusaha, semakin tidak bisa. Jadi bagaimana caranya? Tinggal di dalam Kristus Yesus. Kalau kamu tinggal di dalam Dia, ya kan? Roh, hukum roh kehidupan lawan hukum dosa dan hukum maut. Hukum roh kehidupan vs hukum dosa dan maut. Maut dan dosa sudah jadi hukum di dalam dirimu. Apa dosa? Nyimpang kan? Tidak bisa nuruti kehendak Tuhan. Paulus ngomongnya, pikiranku mau, tapi ternyata aku tidak bisa nurutin. Akibat dari apa? Makan buah pengetahuan. Baik dan jahat. Dia jadi tahu mana baik mana jahat, tapi tidak bisa ngikutin yang baik dan tidak bisa nolak yang jahat. Karena buah itu memberi apa? Pengetahuan, bukan kemampuan. Itu loh. Jadi siapa yang memampukanmu? Kristus Yesus. Roh Kudus ini loh. Roh di dalammu sampai jadi hukum. Saya ngasih contoh waktu itu kan. Nyetrum nggak? Nggak, ini loh, ini ya. Ini ya. Iya kan? Saya kasih contoh waktu itu. Coba, ada yang punya botol yang lebih kecil? Nah ini botol yang hijau pinjam ke Ani. Ringan. Botol kecil nih cuma 600 mili. Pegang ini. Bisa. 2 jam masih bisa. 3 jam ditopang, ya kan? 4 jam itu bisa. Coba kalau angkat ini, ya. Berapa lama? Oh ini berat sekali mami. Cuma kalau bisa ini dibantu, yaudah bantu ini bisa nggak? Ini semua. Oke, coba lagi terus. Oh, mau nggak tahan aku. Nah, tahu maksudnya? Kapan roh kehidupan, kapan roh kudus itu jadi hukum terus menerus? Waktu kamu sudah menyerah, berhenti memakai cara dan kemampuanmu, kekuatanmu sendiri. Jadi gambarannya, hukum dosa dan hukum maut itu seperti hukum gravitasi. Dia narik ke bawah, pasti jatuh. Ya dong? Ini kalau begitu capek tangannya, jatuh nggak? Kenapa dia tidak jatuh? Karena ada yang menopang, yang menahan. Tapi yang menahan ini kalau dagingmu terbatas. Ya dong? Gambarannya hukum roh kehidupan, dia ditaruh di sini. Saya tinggal makan, ngobrol, tidur. Apa ini? Siapa yang bisa menopang terus di sini? Roh Kudus. Kapan roh jadi hukum? Ya waktu kamu rest. Dengar khotbah awal tahun. Percaya. Dia bilang, barang siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, jenis baru, hidup dengan cara baru. Sudah baru belum? Sudah dong. Itu firman bilang begitu. Tapi cara hidupnya belum baru, itu masalahnya. Gitu loh. Kok aku kadang tenggelam, kadang muncul. Ya karena kadang kamu melihat, kadang kamu dengar. Gitu loh. Karena begitu kamu lihat, kamu tenggelam. Kamu goyah lihat kanan, dengar omongan orang, diintimidasi masa lalu, kamu lihat lagi kan. Kamu tidak bilang, aku ciptaan baru. Kamu masih lama, aku ciptaan baru, kamu udah berlalu. Gitu loh. Sekarang kamu, bagianmu apa? Berseru dan minta firman dari Tuhan. Begitu dia berbicara, kamu lakukan. Kalau dia belum berbicara, minta berseru. Gitu. Gitu loh. Itu. Lagi. Berseru lagi. Berseru. Hidup karena percaya.
Itu loh. Orang benar hidup karena percaya. Kenapa? Karena kita keturunan Kristus. Ras Kristus yang datang pertama-tama apa? Yang rohani. Kalau dulu Adam datang yang pertama, jasmani. Jadi kalau yang rohani kamu mencari apa? Ya mencari yang rohani. Itu cara hidupmu. Tapi kamu sudah di dalam Kristus belum? Kalau kamu percaya, kamu sudah di dalam Kristus. Tapi kamu belum hidup seperti cara hidup ras Adam ini loh. Ras Kristus Adam kedua ini loh. Cara hidupmu masih cara hidup ini. Berdasarkan apa? Melihat dan mempertimbangkan hati. Enggak. Gitu loh. Mungkin ini aja yang dulu belum pernah salah aja. Lihat dan berdasarkan apa yang menarik hati. Salah kok. Gitu loh. Apalagi kita. Gitu loh. Apa enggak enak sih sebenarnya? Tuhan ngomong, lakukan. Tuhan ngomong, lakukan. Tapi memang ras Adam nih pengennya keren. Bener juga ya omongan iblis ya. Gitu. Nah itu kan. Itu. Ya dong. Tuhan nih kayaknya. Ya dong. Tuhan kayaknya apa? Tuhan kayaknya nggak mau kesaingan deh. Kalau aku juga tahu sama kayak dia dengan gitu-gitu. Disuruh nurut-nurut aja. Gitu. Enggak lah. Itu aja. Gitu loh. Masalahnya cuma di situ. Berarti ini gimana cara hidupnya? Mengandalkan yang roh. Makanya cari dulu kerajaan Allah. Cari dulu dia jadi Allah jadi raja. Gitu loh. Loh, kok kamu gak mau Allah jadi raja? Roma 6. 6 atau 5 ya. Bahasa Inggrisnya dead reign. Oleh itu maut berkuasa, maut memerintah, maut berkuasa. Oh ya, ayat 17, Roma 5 ayat 17. Yuk, bahasa Indonesianya mungkin tidak terlalu jelas tapi kita baca dulu. Roma 5 ayat 17, 2, 3. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang. Jadi kita ini, kalau di dalam Adam, kita ini diperintah, dikuasai, di bawah otoritas siapa? Maut. Rajanya itu maut. Gitu loh. Tapi kalau di dalam Kristus, rajanya siapa? Allah harusnya. Dan kalau rajanya Allah, kamu maut, kamu tundukkan. Kamu akan hidup dan berkuasa. Itu. Karena satu orang itu bukan karena kamu sendiri. Yesus Kristus. Dia yang membuat kita, membebaskan kita dari, tadinya jadi siapa? Tunduk di bawah maut karena dia rajanya. Sekarang kita jadi memerintah atas kehidupan. Itu loh. Nah sekarang, praktis. Coba. Untuk apa kamu ada di tempat ini? Buat yang kuliah di SD Sakala, buat yang tempat lain. Untuk apa coba kamu renungkan? Kamu ada di tempat kamu ada sekarang melakukan yang kamu lakukan. Berdasarkan apa? Coba dipikir sebentar. Berdasarkan apa yang jasmani? Atau berdasarkan itu kehendak Tuhan? Buat yang semester 1, sudah 1 semester dan kamu udah dengar terus janji Tuhan, nubuatan, didoakan. Ini kamu memang sepertinya kebetulan, tapi kamu di sini itu tangan Tuhan, kamu ditarik Tuhan sendiri, Tuhan berbicara terus. Sudah muncul iman belum dalam hatimu? Atau kamu masih goyah lagi? Iya, tapi kiriman nggak datang. Tapi ini gini, tapi temanku menjengkelkan. Tapi ini semua, itu tenggelam. Nah masalahnya firman itu, yang kamu dengar itu udah muncul jadi iman dalam hatimu belum? Oh iya, betul. Aku nih di sini nih rencana Tuhan. Tuhan nih punya rencana. Tuhan begitu semua. Atau kamu masih goyah terus? Pasti kan? Loh. Kamu mau jalan di atas air? Itu tidak butuh kehebatan, keberanian. Tidak.
butuh percaya saja pada apa yang Tuhan katakan. Ya dong. Kenapa kok yang lain gak dapat firman? Tidak berseru, cuman ketakutan. Ya kan, di dalam perahu ketakutan. Tapi Petrus berseru. Tuhan, bicara dalam hidupku Tuhan. Waktu Tuhan bicara, kamu lakukan gak? Sesederhana itu. Jadi kamu ada di sini sekarang karena apa? Itu aja pertanyaannya. Jadi kalau kamu masih belum percaya, masih ragu-ragu, berarti itu baru dengar di telinga. Paling jauh di pikiran. Perasaan kadang semangat, kadang itu. Perasaan itu cuma tahan 3 hari. Semangat, berapi-api, ini besok hilang lagi. Sampai dia jadi iman. Memang ini Tuhan. Memang ini Tuhan. Itu. Jadi kamu ada di situ melangkah, kamu akan jalan, kamu akan supranatural, kamu akan hidup dengan roh Tuhan. Nanti kalau Tuhan suruh yang lain, baca nanti Ibrani 11 ya. Dengar khotbah minggu lalu. Karena iman, semua itu karena iman. Karena iman Habel mempersembahkan korban lebih baik. Karena iman Abraham meninggalkan kampung halamannya. Karena iman Musa mengolesi ambang pintu dengan darah. Loh, coba. Apa yang membuat, apakah malaikat maut itu kalau bau amis terus dia enggak, itu bukan kan? Itu firman Tuhan bilang apa? Karena iman. Gitu. Jadi kalau misalnya nih, nanti ada virus baru, ya kan? Tuhan enggak berbicara, olesi semua nih. Kalau dulu cuma di pintu aja selamat, apalagi seluruh rumah nih. Olesi darah semuanya, malah kena penyakit dikerumuni sama lalat sama itu semua. Bukan darahnya, tapi karena iman. Karena Tuhan bilang olesi darah. Gitu. Kalau Tuhan bilang olesi lumpur. Ya dong. Kenapa kok Tuhan Yesus ngasih lumpur di mata orang buta itu? Ya karena dia lihat bapaknya. Dia kan bilang, aku tidak bisa berbuat dari diriku sendiri, aku lihat bapak. Dia lihat bapak ngolesi. Kasih lumpur. Oh, sederhana itu. Kenapa Bapak kok lumpur? Tidak mau yang lain, Bapak. Mungkin ini adonan roti, bisa nanti baunya wangi. Ya sudah, kamu jangan itu. Itu loh. Lihat Bapak, dengar Bapak, lakukan. Itu caranya. Itu loh. Itu. Apalagi deretan pahlawan iman. Melakukan karena apa? Rahab. Karena iman. Jadi dia dengar semua kabar itu yang terjadi dengan orang Israel yang lain ketakutan. Tapi di dia munculnya jadi iman. Yes. Makanya kemarin yang kita baca awal tahun, Ibrani berapa? 4 ya? Ibrani 3 ayat terakhir. Sekarang ini. Ayat 11 itu loh. Baca. Ibrani 4 ayat 11. Yuk, 2-3. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Jadi yang harus kita lakukan apa? Berusaha masuk. Padahal masuknya itu karena apa? Percaya. Nanti baca ayat-ayat sebelumnya dan Ibrani 3 pasal ayat terakhir. Ya. Jadi bagaimana berusaha masuk? Dengan percaya. Memang percaya bisa diusahakan? Nggak bisa. Tapi dari mana asalnya percaya? Dari mendengar. Jadi gimana? Perbanyak mendengar. Mendengar apa? Firman. Sampai jadi apa? Rema. Sampai diembusi roh. Itu loh. Sampai dia berbicara. Sampai dapat dari yang surgawi. Karena itu kita ini. Bukan ini. Ras Kristus, Adam terakhir. Nanti, dengar aja lah khotbah awal tahun. Ya. Berusaha masuk ke tempat perhentian supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan. Sudah disediakan Tuhan. Tanah Kanaan, berlimpah susu dan madu. Ya kan? Rumah yang didiami tanpa membangun. Pohon yang bisa dipanen tanpa menanam. Dengan semuanya. Gitu loh. Bagaimana caranya? Masuk. Percaya. Tapi ada raksasa. Kamu lihat atau dengar. Itu.
Hidupmu karena percaya atau karena melihat? Udah. Ini hidup karena melihat. Daging kita hidup karena melihat. Tapi firman Tuhan bilang, Pak, sudah berlalu. Percaya sama firman Tuhan. Sudah berlalu. Aku tidak lagi hidup dengan cara itu. Kamu akan digoblok-goblokin orang, dibodoh-bodohin orang. Nanti kamu dengar kesaksian dari yang lain, dari temanmu, dari kakak tingkatmu, dari pembicara, dari hamba Tuhan. Oh iya, karena kesaksian juga bisa membangkitkan iman. Gitu. Oh iya, bisa ya. Dia hidup begitu bisa ya. Nurut sama Tuhan terjadi ya. Oh iya ya. Nah itu mulai. Oh iya ya. Diteguhkan. Ini firman lagi. Terus. Kan kamu tidak bisa menciptakan iman sendiri. Yang bisa kamu lakukan apa? Mendengar. Sebanyak-banyaknya. Minta, ingini sampai jadi rema di hidupmu. Sampai jadi diembusi roh dalam hidupmu. Karena tanpa itu ya. Nanti kamu akan balik lagi. Tenggelam lagi. Gitu aja bolak-balik itu. Coba kalau dia baru jalan, tenggelam. Gitu. Ya nggak kemana-mana. Gitu. Cuman kayak pelampung. Ya kan? Muncul, tenggelam. Gitu aja. Gitu loh. Orang benar hidup. Hidup kita ini hidup karena percaya. Bukan karena melihat. Itu. Karena melihat itu yang natural, yang alami. Yang dari Adam pertama sudah berlalu. Bilang aja. Karena kamu percaya firman, sudah berlalu. Nanti muncul pikiran sini-sini, kamu bilang, sudah berlalu. Kamu ngapa udah mati kok gitu-gitu. Gitu. Jangan dengar. Gitu. Dengar suara roh. Dengar suara firman. Makanya terbiasa. Supaya ketika dia bicara, kamu percaya. Kamu terbiasa. Gitu loh. Dengar, makan, perkatakan, sampai iman timbul. Ya sudah, intinya di situ. Karena apa? Coba tadi bagian terakhir dari kita baca terakhir dan kita selesai. 1 Korintus 15 ayat 50. Satu Korintus 15 ayat 50. 23. Saudara, inilah yang hendak aku katakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam. Ini, daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Daging dan darah berarti apa? Yang dapat binasa. Tidak mendapat bagian dalam yang tidak binasa. Makanya disuruh mencari kerajaan Allah. Berarti yang bisa mencari kerajaan Allah, roh. Karena daging dan darah tidak dapat bagian. Ya dong? Rohmu harus tunduk, ngikutin roh Tuhan. Itu artinya dia jadi raja. Dia diikuti. Dia berbicara dan kamu mendengar. Karena daging dan darah tidak mendapat bagian. Berarti nanti nggak dipakai dong? Iya. Terus kalau kamu perjuangkan buat apa? Kenapa kamu tidak memilih percaya firman? Bahwa yang lama sudah berlalu. Dia nanti masih muncul-muncul masih itu. Kamu ngomongnya aja, kamu udah berlalu. Tapi kan kamu berusaha sendiri untuk mengalahkan itu. Kamu tidak percaya perkataan firman bahwa itu sudah berlalu. Makanya gimana? Ya nanti kamu sibuk di situ. Kamu bilang aja, kamu sudah berlalu. Kenapa kok kamu muncul-muncul? Sudah berlalu. Ya, itu. Roh Kudus, nih. Silakan. Ya. Mempersilahkan roh terus sampai dia jadi hukum. Karena kamu berhadapan dengan dosa dan maut yang jadi hukum. You know? Makanya kadangkala ditambahin bebannya, bukan Tuhan mau membebani kamu, supaya kamu cepat nyerah. Ya kan? Kalau gini, wah masih bisa nih. Ya. Begitu tambah berat, nggak bisa Tuhan. Ya. Taruh aja, nanti jatuh Tuhan. Tak pegangin aja jatuh, apalagi taruh. Percaya sama aku, gitu. Oh, ini. Ya, gitu. Bagaimana? Berarti kalau dia jadi hukum, terus menerus roh itu yang menopang.
Kapan roh itu terus-menerus menopang? Sebenarnya dia terus menopang. Tapi karena kamu ambil bagiannya, kamu itu, Roh Kudus, aku masih bisa, kita shift ya. Itu. Kamu shift malam, aku shift pagi. Gitu. Ya dong. Gitu. Ya, nanti kalau weekend itu, kamu ya Roh Kudus. Kalau pelayanan, kalau yang lain-lain aku kerjain masih bisa kok Roh Kudus. Gitu loh. Dia, padahal dosa sama maut, hukum terus-menerus. Roh belum jadi hukum dalam hidupmu. Harusnya dia hukum juga. Yang bisa menghadapi hukum, ya hukum. Kenapa kok ditaruh di sini nggak jatuh? Ya karena ada yang menopang dan nggak bisa capek. Siapa yang menopang nggak bisa capek? Roh. Itu loh. Tapi untuk sampai ke situ, seharusnya percaya aja. Tapi ternyata Paulus saja masih nyoba, ya kan? Coba ini, nggak bisa. Gitu. Sampai dia kesimpulan ini, aku manusia celaka. Ya Tuhan dari dulu ngomong, semua orang sudah berbuat dosa, kehilangan kemuliaan Allah, tidak ada yang baik, perbuatan baikmu seperti kain kotor. Ya terus, tapi nggak percaya, masih mau mencoba. Saya tutup dengan ini, bagus banget. Venida ngirimin papi ini, video potongan khotbahnya Pak Tong. Tanya jawab sebenarnya. Tapi bagus banget dia ngomong gini. Ada satu orang mau jual rumah. Dia tahu rumahnya sudah tidak terlalu bagus, tapi dia tawarkan. Ada satu orang kaya datang dan mau beli rumahnya. Waktu dia mau beli rumahnya, dia lihat keadaan rumahnya dengan itu semua. Wah, sebagai orang yang terbiasa, kayak ngajak Bu Cindy gitu, udah tahu nih kondisi rumah itu semua. Wah, ini udah dimakan rayap semua, udah ini semua. Tapi nggak apa-apa. Oke, kamu mau harga berapa? 3M. Ya udahlah. Oke, aku beli 3M. Wah, kaget dia. Kok mau dia 3M? Ini aja sebenarnya mungkin 2M nggak nyampe dengan itu semua, apalagi kondisi rumahnya. Terus kapan kamu kosongkan? Yang beli kan tanyakan. Saya minta waktu ya 1 bulan, saya beresin barang semua. Oke. Terus 1 bulan kemudian datang. Gimana? Loh, kaget dia. Rumahnya memang udah kosong. Tapi sama dia dicat bagus, dihiasi, dikasih macam-macam. Marah yang beli. Buat apa kamu cat? Loh, Pak, saya ini merasa Bapak terlalu baik sama saya. Kenapa? Ya ini harusnya tidak 3M. Kok Bapak mau beli gitu-gitu. Saya tahu kondisi rumah saya sebenarnya sudah dimakan rayap dengan itu semua. Makanya saya cat Pak. Biar ya Bapak tidak terlalu kecewa. Loh, aku itu tidak mau beli rumahmu. Aku mau merubuhkan rumahmu. Karena aku tahu kondisinya. Gitu loh. Nah kita ini manusia lama sudah berlalu, dirubuhkan di atas salib Kristus. Kok mau kamu bangun lagi? Kok mau kamu andalkan lagi? Kok mau pakai lagi? Itu loh. Loh, kalau Tuhan mau pakai ini, ngapain dia mati di kayu salib? Ganti kita, sebagai kita. Sudah dimatiin sama Tuhan, mau kita hidup-hidupin lagi. Gitu loh. Itu dibayar untuk dirubuhkan, bukan untuk dihiasi. Itu, ya kan? Tapi seringkali kita mau gini, karena kalau kita hiasi kita bisa pamer. You know? Oh masih bisa, masih ada ini. Oh, ini catnya ini anti air loh. Ya, enggak butuh, kata Tuhan. Tak bayar untuk dirubuhkan, supaya berlalu, supaya yang baru datang. Gitu loh. Dan firman bilang apa? Sudah berlalu. Bukan perasaan itu. Tapi kok perasaan, aku masih kayak gini. Gitu. Ciptaan baru kok masih masuk angin? Bukan. Nah sekarang hidup dengan iman. Nanti ya kan. Oh sudah dibayar Tuhan Yesus, imannya naik. Iman itu bukan kamu ngerti, kamu nangkep, kamu percaya bahwa sudah dibayar Tuhan Yesus. Oh sudah sembuh. Terus diambil. Dideklarasikan. Diperkatakan. Sampai jadi. Oh berarti betul ya. Sudah dibayar Tuhan Yesus. Oh kutuk sudah dibayar. Oh ya, kemiskinan sudah dibayar. Sudah dibayar. Itu. Jadi, ketika kamu melakukan sesuatu, entah itu bentuknya pelayanan, pekerjaan, lakukan karena iman. Karena kamu dengar, dan Tuhan bicara, kamu dengar, kamu percaya, kamu lakukan, sederhana. Pekerjaannya boleh apapun. Ya kan? Tapi asal dilakukan berdasarkan perintah Tuhan. Karena Petrus adalah nelayan profesional. Dan sudah menangkap ikan. Saya suka sekali bahasa Inggrisnya. Saya baca ESV. Dia ngomong apa? Dia toil. Dia kerja keras sampai
berjeri lelah sampai kecapean, sampai habis semua tenaganya, semalam-malaman, bagus. Toil, ya kan? Berjeri lelah sampai payah semua. Dan apa? Nothing, tidak mendapat apa-apa. Jeri lelah dan tidak dapat apa-apa. Setelah dia berjeri lelah, tidak dapat apa-apa, Tuhan Yesus ngomong, Petrus, coba kamu tebarkan jalamu. Tuhan, aku nelayan profesional, sudah berjeri lelah sepanjang malam, dan zero dan kosong. Tapi karena perkataanmu itu, aku lakukan juga. Dan apa yang terjadi? Jalannya mau koyak, kapalnya mau tenggelam. Karena dapatnya banyak banget. Kenapa? Karena lakukan apa yang Tuhan katakan. Tapi seringkali, Tuhan, aku udah nyoba loh. Kayak gini semua enggak bisa. Nah, kamu nyobanya berdasarkan apa? Kemampuanmu, profesionalitasmu, pengalamanmu. Ya kan? Nelayan kok. Jam terbang tinggi dong. Ngerti tempat di mana ada ikan. Ya kan? Petrus ngomong gini, Tuhan, jangankan sebelah kanan, sebelah kiri, depan, belakang sudah aku coba semua. Ya nggak ada ikannya. Berdasarkan apa Petrus? Kerja keras. Bukan berdasarkan firman. Siapa yang nyuruh? Tapi kita pengennya kerja dulu. Song baru tanya Tuhan. Itu kan. Kenapa tidak nunggu Tuhan dari awal? Berbicaralah Tuhan. Berbicaralah. Kemana Tuhan? Ke kanan? Emang kenapa nggak kiri Tuhan? Gitu. Kenapa nggak depan? Nggak usah, lakukan aja. Gitu loh. Itu bagian kita itu. Ya, mari kita berdoa. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Hanya ditentukan oleh kuasa. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Dan bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulih. Ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku
hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang, ku kuat karena kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa ya Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, diangkat. Mari bangkit berdiri bersama. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulih. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Firman Tuhan juga berkata, bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Waktu dia percaya pada apa yang Tuhan katakan dan dia bertindak berdasarkan apa yang dia percayai, yang menurut manusia mustahil, tidak mustahil. Bahkan dari satu orang yang umurnya sudah 99 tahun, lahir satu bangsa yang besar seperti pasir di laut, seperti bintang di langit. Karena Tuhan yang berbicara dan dia tidak melihat kenyataan, kemampuannya sendiri sudah habis, as good as dead. Tapi waktu dia tetap bertahan, percaya dalam apa yang Tuhan katakan, tidak ada yang mustahil. Sekalipun firman Tuhan berkata, tidak ada dasar untuk berharap, tetapi Abraham berharap juga. Karena yang diharapkan bukan kenyataan, bukan apa yang dilihat oleh mata, tapi yang dikatakan Tuhan dalam kehidupannya. Berbicaralah Tuhan di hati setiap kami, di hidup setiap kami. Biar itu yang kami kejar, yang kami cari, yang kami rindukan. Kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu, kuasa-Mu, otoritas-Mu, dan firman-Mu atas kehidupan kami. Sebab itu yang akan menentukan apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Jangan biarkan kami terus kalah dengan kenyataan. Memang masih ada, tapi dia sudah disalibkan bersama dengan Tuhan Yesus. Sekarang kami di dalam Kristus. Biar kami belajar hidup sebagai ciptaan yang baru, yang datang dari surga, yang rohani, bukan yang alamiah. Sehingga kami tidak hidup berdasarkan roti saja. Roti bukan prioritas kami, karena kalau kami punya firman, kami bisa melipat gandakan roti. Kami bisa menciptakan sesuatu. Kami bisa memanggil semua itu datang. Bahkan tepung segenggam minyak sedikit pun tidak habis waktu dia dalam ketaatan dipersembahkan kepada Tuhan. Tuhan, terus Tuhan, supaya kami tahu apa yang jadi prioritas kami. Karena kami ras yang baru, ciptaan yang baru di dalam Kristus. Kami tidak hidup lagi dengan cara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Karena semua itu Tuhan berjanji akan ditambahkan, akan jadi bonus. Itu bukan prioritas. Prioritas kami adalah yang dari surga, yang dari roh, yaitu Engkau sendiri yang sudah datang,
yang sudah mati buat kehidupan kami, tapi juga yang sudah bangkit dan sudah menang, duduk di sebelah kanan Bapa. Karena itu segala kuasa tunduk di bawah kaki-Mu, dan tidak ada yang lain di atas muka bumi ini, maupun di langit di atas, maupun di bumi di bawah, yang tidak tunduk di bawah nama Tuhan Yesus. Dan kami ada di dalam Engkau. Karena itu segala sesuatu juga tunduk di bawah kaki kami. Kelemahan, penyakit, keadaan, intimidasi, apapun juga, bukan karena kekuatan kami, karena kami di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, biar kami lebih mempercayai apa yang Kau katakan dibanding dengan kenyataan kehidupan kami. Jangan biarkan kami bimbang, beralih dari percaya kepada melihat, dan kami mulai tenggelam. Tapi biar terus Tuhan, kami tidak diombang-ambingkan, kami tidak dibimbangkan, sehingga kami memperoleh apa yang Tuhan janjikan. Beri Tuhan kami ketekunan terus untuk hidup dengan iman. Sebab firman Tuhan berkata, orangku yang benar hidup oleh iman. Dan waktu dia mengundurkan diri, waktu dia berhenti pakai imannya, waktu dia berhenti percaya dan mulai melihat, aku tidak berkenan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terus Tuhan, terus biar setiap firman ini tumbuh jadi iman. Cara berpikir kami diperbarui. Kami ngerti bagaimana hidup sebagai ciptaan yang baru di dalam Kristus. Bicara Tuhan, berapa kami harus memberi siang hari ini. Kami lakukan dengan iman karena ketaatan, karena apa yang Tuhan taruh di hati kami. Bukan karena kami bisa memberi kepada Tuhan, bukan tentang jumlahnya, tapi tentang ketaatannya. Belajar supaya kami belajar mendengar dan taat dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bagi Tuhan tak ada. Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Puji semua disediakan bagiku. Ku dirangkai dan